orang yang sadar ada kehadiran dia. Kemudian wal yaumil akhir, orang yang tidak digerakkan hidupnya ini, orang yang tidak digerakkan oleh angan-angan, tidak digerakkan oleh angan-angan, tapi digerakkan oleh fakta, fakta dirinya. Fakta itu yang dijadikan dasar untuk dikembangkan. Kita tidak digerakkan oleh angan-angan atau imajinasi, dikungkung oleh baik imajinasi masa depan atau dikungkung oleh masa lalu. Amal orang masa lalu untuk orang masa lalu, amal kamu ya untuk amal kamu. Tidak dikungkung ini artinya tidak kegubel dengan mimpi-mimpi. Ya kalau kita ngomong manajemen sih kita dikatakan harus punya mimpi kan, katakanlah demikian. Mimpi seperti apa yang boleh dan tidak boleh kalau kita ngomong begitu. Ya, tapi yang jelas bahwa man amanu billah wal yaumil akhir. Orang yang berani menghadapi fakta hidup. Kalau orang yang sombong atau sebelumnya orang yang rendah diri, itu orang yang tidak berani menghadapi fakta hidup. Hidupnya diukur oleh semata-mata materialistik. Dikungkung oleh masa lalu, karena mungkin keturunan, karena sejarah ya yang Indonesia yang hebat, tapi kita nggak berbuat apa-apa. Nenek moyangnya hebat, kita nggak berbuat apa-apa. Tapi kita berbuat juga bukan karena didasarkan atas nenek moyang saya yang hebat untuk menunjukkan bahwa saya adalah, itu kan hanya untuk pelontar awal saja begitu. Jadi artinya bahwa wa yaumil akhir, faktanya kamu tuh punya otak. Gunakan otak itu untuk berpikir semampu yang dapat kamu lakukan. Kamu punya tangan, gunakan untuk memiliki keterampilan semampu yang dapat kamu lakukan. Walaupun namanya semampu itu bukan berarti nggak nyantai, bukan ya. Tapi bukan berarti juga sampai hilang akal mengejar sesuatu, kan tergantung niat di dalam hatinya gitu ya, niat di dalam hatinya. Jadi pada saat kalau kita nggak punya skill, kalau kita aras-arasan untuk belajar, kita aras-arasan untuk menjadi pendengar, diulang akeh ngantuke, akalnya digunakan. Seharusnya nggak begini ini, saya seharusnya nggak begini. Kalau kamu nggak bisa mengendalikan diri, otaknya tinggu. Supaya nanti kalau kamu kecelakaan, biar dikatakan gagal otak, nah pancen itu memang jatuh. Kadang kan banyak yang orang nggak pernah gagal otak, memang nggak ada otaknya kan gitu. Jadi pada saat, jadi wal yaumil akhir itu di mana saat detik saat ini kita ambil nafas dan mengeluarkan nafas, itulah wal yaumil akhir kamu. Itulah hari akhir kamu. Maka berpikirlah di dalam hari akhir kamu itu. Sehingga kamu belajar. Memang karena untuk memberdayakan potensi diri kamu. Supaya kamu dapat berhitung. Supaya kamu dapat menjadi orang yang bermanfaat. Kalau pengen jadi dokter, pengen jadi boleh. Aku pengen jadi dokter. Nah, makanya kemudian setelah itu ambil fakta. Di mana kamu di fakta. Pengen jadi dokter itu dikarenakan supaya dapat membuat lakon pitukon, pengen jadi insinyur, pengen jadi petani, pengen ahli pertanian, pengen itu kan boleh. Wal malaikah
yakni dalam sikap dan perilaku patuh dan tunduk saat diminta sujud kepada utusannya. Fasudu ila Adam, para sehingga malaikat semuanya sujud. Sujud dalam pengertian bukan la sabiru antumalu wujuhakum kiblal masuk wal maghrib, bukan sujud dalam pengertian jasad lahiriah, tapi sujud dalam pembuktian iman. Jadi orang yang iman kepada Allah dan iman kepada malaikatnya Allah itu buktinya ya memberdayakan diri, mengembangkan potensinya. Itu bukti. Bukan iman kepada Allah hanya imajinasi. Orang yang berbuat kebaikan itu juga mereka yang kuat dalam membangun, menjalankan komitmen, istiqomah. Jadi orang yang bisa berjuang bukan untuk menjadi orang yang diperjuangkan. Jadilah manusia yang menjadi pejuang untuk situasi dan kondisi saat ini membutuhkan pejuang-pejuang, memperjuangkan kebenaran. Apa sih yang diperjuangkan? Yang diperjuangkan itu ya diri kamu sendiri. Kamu itu memperjuangkan diri kamu sendiri untuk keselamatan diri kamu sendiri. Jadi orang yang dikatakan ego itu jika kecintaannya itu di dalam fisik, cinta karena jasad. Cinta kepada jasadnya itu hebat. Kalau kecintaan kepada diri kamu dalam pengertian fitrah, asal fitrah dari fitrahnya Allah sendiri, kalau kamu cinta kepada diri kamu, cinta kepada diri yang berada di dalam anfus kamu, kalau kamu cinta kepada bukan yang bersifat materialistik, kebendaan, maka akan berada di dalam kesadaran hamba. Siapa yang mengenal dirinya, mengenal Tuhannya, mengetahui Tuhannya, bukan ego. Orang yang cinta kepada dirinya sendiri, tapi diri yang berada di dalam anfus, diri yang berada di dalam jiwa, diri yang berada di dalam hati nurani, diri yang berada di dalam ruh, diri yang bertempat di dalam rasa. Diri itu yang kamu cintai. Kamu itu beraktivitas, bergerak, berbuat, membuat lakon, berpitukon. Itu karena kamu cinta kepada diri kamu yang berada di dalam angus. Untuk kamu selamatkan. Jika sewaktu-waktu masa pakai jasad habis masa pakainya di dunia, dapat menyatakan kembali kepada Tuhannya. Jika kamu cinta kepada diri kamu yang berada di dalam anfus, dalam jiwa kamu itu, unsur jasadnya, unsur lahirnya, unsur otaknya, berpikirnya, unsur telinganya, mendengarnya, unsur matanya, cara melihat, metode melihatnya, itu akan digunakan sebaik-baiknya supaya diri yang berada di dalam jiwa ini dapat dihantarkan pulang kembali kepada Tuhan.
Sehingga rasa cintanya tidak melekat kepada jasad, tidak melekat kepada ego aku. Ego karena merasa lebih pinternya, ego karena merasa lebih sucinya, ego yang diukur secara jasadiah. Itu justru akan membentuk kepribadian. Jadi cintai diri kamu, tapi diri yang berada dalam anfus. Kalau sudah punya ilmunya, ditanyakan kepada yang hak sah wenang menjadi fakta. Ikatan saya bersaksinya menjadi nyoto. Jadi itu yang dikatakan cinta kepada diri. Saat melekatku mantil kepada diri yang lahir atau jasad. Ini kalau jasad ini kan biaya pantas bersosial, bermasyarakat. Koneksi dibangun, komunikasi. Supaya melengkan ego-ego nafsiyah. Jadi itu yang diperjuangkan. Butuh diri kamu sendiri. Duduk butuh sekolah, duduk butuh pondok, duduk butuh saya. Butuh kamu sendiri. Jadi diri kamu memperjuangkan itu. Kalau kita kemas dalam bahasa satu manajemen, ini nanti agak di belakang kita masih masuk dalam wilayah mampu bahasa akadisi. Jadi orang yang bertakwa itu adalah orang yang iman kepada Allah. Jika kamu cinta kepada Allah, maka ikuti petunjuk-petunjuk utusannya. Jika kamu cinta kepada diri kamu yang di dalam diri, maka ikuti petunjuk-petunjuk utusannya. Sehingga takwa itu seperti itu. Jadi pada saat Islam itu perilaku lahir dengan sistem dan metode kehidupan dalam tata kelola serasi, selaras, dan seimbang. Akhlak, beradab, berpikir rasional, nalar, positive thinking, positif dalam berpikir, itu adalah perilaku Islam. Karena melakukannya digerakkan oleh iman. Karena tujuannya menuju kepada yang diimani itu. Dia yang punya nama Allah. Kalau lagi itu yang kamu perjuangkan. Jadi kalau kamu itu nggak berlatih mengendalikan diri, pengen harus dituruti, kamu akan mudah susah, gundah, bingung, kesindir sedikit nangis, enggak digatek nangis. Nek nangis saat cilik, guru-guru nangis wong tuwek ngalih nggon kan gitu toh. Pindah wis moh petuk kan gitu. Ditegur nesu. Kalau orang maring Allah memang tujuannya untuk pembuktian keselamatan. Ditegur itu mestinya bersyukur. Jadi kalau perlu kamu itu berlatih walaupun marah, nesu, timpet,
Itu yang bekerja otak. Kalau kamu ditegur karena melakukan kesalahan, itu kalau kamu ternyata merasa nggak bersalah, ya jelaskan. Tapi bukan beralibi. Alasan hanya untuk menghindari disalah-salahin kan gitu, mama gitu. Jadi sebenarnya kalau bahasanya ekstrim, bohong. Dikatakan man amanu. Akan tetapi selalu melakukan perbuatan dan tindakan yang memiliki sifat fasik dan munafik. Dan menjadi bohong. Apa meneh berbicara dengan lantang. Saya iman, saya akan membela kebenaran, saya akan membela panjenengan, saya nderek, ndukung, nyengkuyung bela guru. Akan tetapi gak enek faktane, gak enek buktine, malah sering gawe congkrah, sering gawe gak sinkron. Dikai pekerjaan aras-arasen, awali njaluk pekerjaan, pamannya kan begitu. Itu kan kebohongan. Kita saat ini menghadapi situasi telur di ujung tanduk, pupusing zaman. Maka berlatih mengendalikan diri, sabar, tegas dalam sikap, tegas terhadap sikap dirinya, berani memarahi dirinya. Pada saat kita melakukan tindakan atau langkah-langkah yang tidak sesuai dengan dawuh guru, gitu. Pemalas sekali dua kali terus, gak apa-apa tapi terus ya kan. Kemudian berlatih komunikasi. Karena iman itu rasional, panggone akal itu akhirnya kamu tahu di endi to jane makome akal lagi. Supaya manggone makom firok. Sehingga menjadi mizan. Itu manggone di endi, akal itu tempatnya di mana, orang di jerone utek ini permasalahannya. Itu manggone di endi. Saat kita melakukan sesuatu yang tidak menggambarkan urusan batin kepada keselamatan, maka akal ini mengendalikan. Kendalikan. Semakin kamu awal mampu menyadari, SMP wis nyadari, mendisii apa, mendahului, semakin kamu awal lebih tahu, kamu semakin besar kemungkinan untuk menjadi beruntung. Semakin beruntung. Ya kita itu kan beberapa kali kasus, ya karena nggak sabar atau karena nggak istiqomah atau apa begitu. Saat kita mulai mendata personalia, mau kita penempatan, kita mau tempatkan di mana. Si A yang di sana dulu masih toh, ternyata sudah tidak di sana. Kita nggak tahu ternyata sudah. Akhirnya kan nggak jadi lagi. Ya kita berpikir, ya berarti nggak bakat mau ditempatkan di tempat yang lain kadang-kadang. Kita sering ngalami itu.